Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Firmansyah. Kawan-kawan bisa memanggilnya dengan nama Rian. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman PHP gitu ya. Atau kawan-kawan bisa menyebutnya kita akan belajar tentang PHP dasar. Nah, jadi ini sebelum kita memulai atau belajar tentang bahasa pemrograman PHP, ada beberapa aplikasi yang harus teman-teman punya terlebih dahulu gitu. Yang pertama itu browser. Browser itu kan ada banyak ya, kayak ada Chrome gitu, atau ada Mozilla, atau Microsoft Edge gitu ya. Itu tergantung dari apa yang teman-teman punya. Nah, jadi yang browser ini fungsinya buat apa? Jadi browser ini fungsinya nanti supaya teman-teman bisa melihat hasil dari project yang kawan-kawan buat, yaitu dengan menggunakan aplikasi web tadi gitu, yang browser tadi. Dan selanjutnya, setelah kita membutuhkan yang namanya aplikasi browser atau aplikasi untuk browsing gitu ya, selanjutnya teman-teman butuh aplikasi web server. Web server ini maksudnya gimana gitu? Jadi web server ini yaitu nanti aplikasi yang bisa menghubungkan antara project atau program dengan browser yang teman-teman punya gitu. Nah, di sini saya menggunakan Exam PP. Silakan teman-teman download bagi yang belum punya. Dan tutorialnya banyak sekali di YouTube, kita silakan dicari. Selanjutnya setelah kita membutuhkan web server, kita membutuhkan juga kode editor. Kode editor ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah coding gitu ya. Coding atau membuat sebuah program. Nah, itu saya menggunakan ini yang Sublime Text. Nah, Sublime Text. Atau kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat dengan aplikasi kode editor yang lain, itu teman-teman bisa mencarinya di Google, yaitu yang namanya Visual Studio Code. Nah, jadi itu sekarang rasanya itu dulu yang dibutuhkan untuk pada saat sekarang ini gitu, untuk belajar bahasa pemrograman PHP. Yang perlu teman-teman ingat nih, jadi sebelum kita memulai membuat sebuah project pemrograman PHP, itu teman-teman harus aktifkan dulu gitu, harus aktifkan dulu yang aplikasi exam yang ada pada teman-teman gitu. Nah, jadi di sini examnya saya simpan di C. Bagi kawan-kawan silahkan diketik aja di sini examnya, di sini ya, dicari di sini, tinggal diketik exam begini, nanti dia akan muncul. Jadi di sini saya Rian gitu ya, dia Rian langsung masuk ke file examnya, yaitu jadi saya taruh di C. Kenapa saya taruh di C? Dan kenapa saya buka examnya gitu ya? Kenapa? Karena kemarin itu saya Rian gitu ya, Rian sok-sok pintar gitu. Kenapa sok pintar? Karena dia mengubah atau memindahkan file dari exam tadi yang ini, folder dari exam, saya pindahkan ke D karena penyimpanannya penuh. Gara-gara itu examnya jadi error. Ya, jadi kawan-kawan jangan ditiru, itu sangat tidak baik. Sepintar itu sangat tidak baik ya. Ini kena error, jadi Rian membukanya langsung di sini aja. Jadi bagi teman-teman langsung diketik sini juga bisa. Di sini tinggal diketik exam. Nanti diklik sekali dia akan jalan kita, dia akan terbuka. Oke? Nah, di sini saya buka dulu yang examnya ya. Sabar dulu nih ya. Udah agak lama sih laptopnya lelet bangke nih. Sabar ya. Kan lama kan? Ah, shit. Sabar ya, sabar.
Nah, ini kedua ya. Nah, ini kan ada beberapa pilihan nih di examnya, yaitu ada Apache, ada MySQL gitu ya, ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Jadi, yang harus kawan-kawan tahu untuk membuat sebuah project sederhana pada saat sekarang ini gitu ya, kita hanya menggunakan yang Apache terlebih dahulu. Jadi Apache ini fungsinya agar yang program kawan-kawan tadi terhubung ke browser gitu ya, atau aplikasi browser yang kawan punya, dan nanti kawan-kawan bisa melihat output atau hasil dari program yang kawan-kawan buat. Nah, cara mengaktifkannya gimana gitu? Ya, tinggal mengetik start di sini. Tinggal diklik start. Setelah itu yang MySQL ini buat apa, Bang? Jadi MySQL ini fungsinya nanti kalau misalkan kawan-kawan sudah menggunakan database gitu ya. Kalau misalkan kawan-kawan sudah membuat sebuah website yang menggunakan database, perlu aktifkan ini. Jadi database ini, database pula. Jadi yang MySQL ini, itu nanti kawan-kawan bisa membuat database menggunakan yang namanya SQL gitu ya. Jadi SQL itu sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola sebuah database gitu. Seperti membuat database, tabel, dan sebagainya. Jadi sekarang kita fokus ke Apache dulu, jangan pikirkan SQL yang lainnya. Aktifkan dulu yang Apache-nya, oke? Nah, kalau sudah aktif, dikeluarkan dulu, tinggal diklik diminimalkan. Jangan diklik yang apa ya, yang tutup, nanti kalau misalkan ditutup, dia akan off lagi gitu. Dia akan mati lagi, kita harus mengaktifkan ulang gitu ya. Jadi cukup diminimalkan aja, diminimize. Oke, ini kan sudah ya. Yang untuk examnya sudah kita aktifkan. Setelah itu, kita buka yang kode editor yang kawan-kawan punya. Nah, di sini kan saya menggunakan yang Sublime Text. Oke, silakan dibuka. Ini abaikan dulu, jadi ini folder dari Cafe Coding gitu ya. Abaikannya saja. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuka gitu atau membuat sebuah folder. Membuat sebuah folder gitu. Nah, caranya dengan begini. Silakan buka yang berkas. Setelah itu dicari di mana kawan-kawan menyimpan examnya gitu ya. Nah, dibuka. Nah, jadi di sini kan saya menyimpan examnya di folder C gitu. Setelah itu cari ya exam, yang folder yang namanya exam. Diklik 2 kali untuk membukanya. Setelah itu di sini kan ada htdoc nih, ada htdoc gitu ya. Nah, perlu kawan-kawan ingat, setiap kawan-kawan ingin membuat sebuah project menggunakan bahasa pemrograman PHP atau JavaScript atau HTML gitu ya, itu kawan-kawan menyimpannya di dalam folder htdocs supaya nanti program yang kawan-kawan buat itu bisa dilihat hasilnya gitu atau bisa dijalankan. Nah, ini kan ada banyak folder, abaikan saja. Jangan dipikirkan, abaikan saja. Sekarang kita fokus ke belajar PP dasar saja ya. Nah, oh iya, jadi begini. Silakan kawan-kawan buat sebuah folder baru dengan mengklik kanan. Klik kanan, habis itu kan banyak nih ada pilihannya. Diklik baru atau news. Habis itu pilih yang folder. Nah, untuk nama foldernya kita buat PHP dasar. Nah, sudah kan? Diklik enter saja. Nah, sudah klik enter. Nah, ini kan sudah jadi ya. Sudah siap nih yang folder untuk menyimpan data kita. Selanjutnya, baru kita menuju ke kode editor yang kawan-kawan punya. Gitu. Sini kan kita menggunakan Sublime Text ya. Silahkan dibuka. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar yang folder kita buat tadi dapat kita buka di aplikasi kode editor yang kita punya? Caranya, yaitu dengan mengambil fitur, ini kan ada banyak fitur ya. Kita ngambil file, klik file sekali. Habis itu ini kan ada banyak pilihan. Nah, yang new file itu untuk membuat sebuah file baru. Selanjutnya,
Open file ini pastinya kita ingin membuka sebuah file dan tampilkan ke dalam kode editor yang kita punya. Nah, selanjutnya ada open folder. Open folder ini untuk membuka folder yang kawan-kawan ingin buka. Selanjutnya ada save as gitu ya. Save, tahulah kan kawan, biasanya itu kan untuk membuka lagi. Itu untuk menyimpan data yang sudah diubah gitu, data yang sudah dibuat. Oke, sekarang kita kan ingin membuka sebuah folder yang kita buat tadi ya, yaitu folder yang namanya PHP dasar. Diklik aja sekali. Habis itu arahkan ke folder exam. Arahkan ke folder exam. Aduh. Klik 2 kali. Habis itu dicari yang folder htdocs. Selanjutnya silakan cari folder PHP dasar yang sudah kita buat tadi gitu ya. Tinggal diklik sekali. Klik sekali habis itu diklik pilih folder. Nah, dibuka. Berarti sekarang kita sudah berhasil nih membuka folder PHP dasar gitu ya. Selanjutnya, kita ingin membuat sebuah folder lagi gitu ya. Sebuah folder lagi. Tinggal diklik yang file. Habis itu pilih. Oh, sini nggak bisa ya. Kita langsung saja deh. Kita langsung aja ke sininya. Kita buka aja di htdocs tadi. Cari yang PHP dasar. Nah, ini kan masih kosong ya, karena kita kan belum membuat sebuah program apapun gitu. Kita belum membuat sebuah project apapun. Itu makanya kosong. Oke. Nah, di sini dibuat lagi folder baru. Kita bikin namanya pertemuan 1. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya baru kita menuju lagi ke text editor atau kode editor yang kawan-kawan punya. Nah, ini sudah ya. Sudah dimasukkan yang folder tadi. Selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih ketentuan-ketentuan yang ada pada pemrograman PHP gitu ya. Yang ada pada bahasa pemrograman PHP. Bentar. Di sini saya buat saja file baru yang namanya ketentuan PHP. Oke, dibikin tipe atau ekstensi filenya txt. Ini sebagai apa aja ya, tidak usah diikuti, ini untuk membuat penjelasannya saja. Apa saja ketentuan yang ada pada bahasa pemrograman PHP gitu ya. Yang pertama, perlu diingat nih, jangan lupa ya. Untuk membuat sebuah project PHP harus filenya harus disimpan di dalam htdocs. Nah, htdocs tadi kan yang sudah kita lihat tadi. Selanjutnya, untuk membuat sebuah file dengan ekstensi Nah, bentar. Jadi, untuk membuat sebuah file dari PHP harus dibuat ekstensi dari PHP. Dari PHP. Maksudnya gini. Nah, gini. Misalnya, kita membuat sebuah file gitu ya, sebuah file tentang PHP dasar. Nah, gini. Ini contoh aja ya, yang bisa diikuti. Ini PHP dasar. Nah, habis itu titik PHP. Nah, jadi yang titik PHP ini yang namanya ekstensi gitu, ekstensi dari file. Paham ya? Jadi yang titik PHP ini namanya ekstensi dari file. Nah, itu kalau misalkan kawan-kawan ingin menyimpan
file tadi dengan ekstensi PHP. Kalau misalkan HTML, dibikin HTML. Kalau misalkan CSS, bikin CSS gitu ya. Itu tergantung dari keperluan kawan-kawan. Nah, sekarang karena kita belajar tentang PHP, dibikin saja ekstensinya PHP gitu ya. Selanjutnya, perlu diingat juga untuk membuat nama file PHP tidak boleh diawali dengan angka. Misal, contohnya gini ya. Misalnya 1 PHP dasar titik PHP. Nah, ini salah ya. Salah. Ingat nih, salah jangan ditiru. Kalau misalkan kawan-kawan bikin begini itu tandanya salah ya. Salah, jangan ditiru. Selanjutnya, tidak boleh memberi spasi pada nama file PHP. Misalnya, tadi kan kita sudah buat nih PHP dasar namanya gitu ya. PHP dasar dengan ekstensinya PHP. Nah, jadi dengan memberi spasi itu maksudnya gini. Misal, kau kan bikin PHP, habis itu dasar. Nah, ini salah. Kenapa? Karena syaratnya pada pemrograman PHP itu yang filenya itu tidak boleh ada mengandung spasi gitu ya. Karena nama filenya itu nggak boleh ada spasi. Nggak boleh begini, ini salah. Salah ya. Ini salah. Salah. Selanjutnya, yang kelima, yang benarnya begini. Kalau misalkan ingin memberi spasi, maka spasinya diganti dengan garis bawah atau oke. Nah, jadi ingat ya, untuk mengatasi kalau misalkan teman-teman ingin membuat spasi pada nama file yang ingin teman-teman buat, itu ganti dengan garis bawah atau underscore kayak gini ya. Nah, kayak gini garis bawahnya ya. Nah, misal contohnya gini, yaitu nama filenya tadi kan PHP ya, PHP dasar. Nah, yang spasinya kita ganti dengan garis bawah. Titik PHP. Ini benar. Ini benar gitu ya. Selanjutnya, tadi kan saya katakan kalau misalkan ingin membuat sebuah file PHP itu tidak boleh diawali dengan angka, tapi filenya itu boleh mengandung angka. Misal kayak gini. File boleh mengandung angka. Ini nama filenya ya. Nama file boleh mengandung angka. Nama file boleh mengandung angka. Contohnya gini. Ini kan tadi nama filenya PHP dasar 1. Apa nih? Dasar 1.php. Nah, ini benar. Ini benar ya. Karena yang file PHP itu tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka kayak gini. Ini boleh. Ini boleh ya, diperbolehkan. Nah, sampai sini paham kan? Insya Allah paham ya. Semoga aja paham ya. Nah, ini kan sudah benar nih yang untuk filenya. Selanjutnya, kira-kira yang untuk filenya ini aja dulu gitu. Ini saja yang diperlukan. Yang itu yang pertama, filenya disimpan dalam htdoc. Habis itu ekstensi dari filenya harus dibuat PHP, yaitu dengan memberikan titik PHP gitu ya. Selanjutnya, untuk membuat nama file tidak boleh diawali dengan angka kayak gini, ini salah gitu ya. Yang keempat, nama filenya tidak boleh dikasih spasi.
Kalau misalkan tetap ingin memberi spasi, spasinya diganti dengan garis bawah atau underscore. Ya, atau underscore, jangan salah. Soalnya pas waktu-waktu kita belajar gitu, kadang kita sering lupa gitu. Kadang pada filenya kita memberi spasi gitu pada nama filenya. Padahal itu salah gitu ya. Padahal itu sangat tidak boleh. Selanjutnya, di dalam filenya itu boleh mengandung angka kayak gini. Nah, ini benar gitu ya. Oke, benar nih. Ini membuat nama file. Oke, sekarang kita buka yang folder pertemuan 1. Tinggal diklik satu kali ya. Diklik satu kali, habis itu diklik kanan pada foldernya, dibikin new file. Nah, ini kita buat di sini index.php. Nah, ini benar nggak? Benar. Ini benar ya. Nah, jadi gini ya. Perlu teman-teman ketahui, kalau di localhost atau htdoc itu, kalau misalkan nanti teman-teman ingin melihat hasilnya, maka di localhost itu dia akan mengutamakan untuk mencari file yang lamanya index. Nah, ingat ya. Jadi pada saat teman-teman ingin melihat hasil dari program atau coding yang teman-teman buat, itu di localhost dia akan mencari nama file dengan index, nama index gitu ya. Jadi dia akan mengutamakan dulu apakah di file localhost itu ada index atau enggak gitu. Kalau misalkan ada, dia akan langsung menampilkan hasil dari projectnya gitu. Hasil dari codingannya atau programnya. Nah, buat lagi ya, yaitu nama filenya index.php. Habis itu di save yaitu dengan cara klik Ctrl S. Nah, ini. Atau kan juga bisa gini. Juga bisa menghapus dulu. Dihapus dulu nama filenya, habis itu diklik Ctrl S. Baru dibikin sini index.php. Itu boleh ya. Nah, tinggal simpan. Sudah. Nah, gini. Kira-kira sampai di sini paham ya, kawan-kawan? Semoga aja paham ya. Oke, untuk penjelasan sekarang sampai di sini saja dulu. Nanti untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan lagi, yaitu kita akan membahas tentang sintak dasar PHP, dan selanjutnya ada standar output gitu, atau sintak PHP yang digunakan untuk menampilkan sesuatu ke browser gitu ya. Kira-kira sampai di sini saja dulu supaya videonya tidak panjang, supaya teman-teman tidak bosan melihatnya. Nah, kira-kira begitulah tadi penjelasan atau ketentuan tentang pemrograman PHP gitu ya. Oke, sekian saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.